Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Ulia Sriayuni. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A dengan NIM 23142010113. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 sistem yang ada pada tubuh manusia. Yang pertama ada sistem persyarafan. Sistem persyarafan manusia terdiri dari beberapa bagian yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa bagian utama dari sistem persyarafan beserta fungsinya. Bagian yang pertama adalah otak. Fungsi otak adalah pusat pengendali utama dalam sistem persyarafan, mengatur aktivitas tubuh, mengelola informasi sensorik, menghasilkan respon motorik, dan mengendalikan fungsi kognitif seperti pikiran, emosi, dan ingatan. Yang kedua adalah lobus frontal. Terletak di otak bagian depan kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Lobus ini berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, dan perencanaan. Yang ketiga adalah lobus parietal yang terletak di belakang, berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Selanjutnya, medula oblongata adalah bagian dari batang otak yang mengatur fungsi otomatis dasar seperti pernafasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Selanjutnya ada otak tengah. Fungsi otak tengah mengatur respon sensorik terhadap rangsangan visual dan auditori. Ini juga berkontribusi dalam regulasi tidur dan kesadaran. Cerebellum. Fungsi cerebellum berperan dalam koordinasi gerakan otot dan memastikan akurasi dan ketepatan gerakan tubuh. Selanjutnya otak besar, hemisfera kiri dan kanan. Hemisfera otak besar memiliki berbagai fungsi termasuk pemrosesan sensorik, pengambilan keputusan, berpikir kritis, bahasa, dan kendali motorik. Hemisfera kiri umumnya berhubungan dengan bahasa dan analisis logis, sementara yang kanan lebih terkait dengan kreativitas dan pemahaman spesial. Berikutnya sistem syaraf perifer. Syaraf ini terdiri dari syaraf-syaraf yang menjalin sinyal-sinyal antara otak dan bagian tubuh lainnya, mencakup syaraf sensorik yang mengirimkan informasi dari indera-indera ke otak. Selanjutnya sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom mengendalikan fungsi-fungsi otomatis dalam tubuh seperti pernapasan, detak jantung, pencernaan, dan respon terhadap stres. Ini terdiri dari sistem syaraf simpatis dan sistem syaraf parasimpatis. Selanjutnya saraf somatik. Saraf somatik mengatur gerakan sadar seperti menggerakkan otot tubuh serta mendeteksi rangsangan sensorik seperti rasa sakit, sentuhan, dan suhu. Selanjutnya sistem syaraf sensorik. Fungsi sistem syaraf sensorik bertanggung jawab atas persepsi indera-indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Selanjutnya sistem syaraf motorik. Fungsinya sistem syaraf motorik ini mengkoordinasikan gerakan otot tubuh dan merespon perintah dari otak untuk menghasilkan respon motorik. Semua bagian sistem persyarafan ini bekerja sama untuk menjaga homeostatis tubuh, memungkinkan komunikasi antara berbagai bagian tubuh dan mengatur berbagai fungsi tubuh yang berbeda. 2. Sistem endokrin. Sistem ini terdiri dari berbagai kelenjar endokrin dan jaringan yang menghasilkan hormon dan berperan dalam mengatur berbagai fungsi dalam tubuh. Berikut ada beberapa bagian utama dari fungsi sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang berperan dalam mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Ini menghasilkan hormon pelepas yang mempengaruhi kelenjar pituitari dan mengatur suhu tubuh, rasa lapar, rasa haus, dan ritme sirkadian. Selanjutnya kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar utama dalam sistem endokrin yang mengontrol baik fungsi endokrin lainnya. Ini menghasilkan hormon-hormon seperti hormon pertumbuhan, hormon ACTH, hormon tiroid stimulasi, dan banyak lainnya. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid seperti tiroksin T4 dan triodotironin T3 yang mengatur metabolisme tubuh, suhu tubuh, dan pertumbuhan sel. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid PTH yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini terdiri dari korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks adrenal menghasilkan hormon seperti kortisol yang mengatur stres dan metabolisme, sedangkan medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin yang mempengaruhi respon fight or flight. Selanjutnya pankreas. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya kelenjar hipofisis posterior. Bagian belakang kelenjar pituitari menghasilkan hormon antidiuretik atau ADH yang mengatur keseimbangan air dalam tubuh dan oksitosin yang terlibat dalam persalinan dan menyusui. Selanjutnya kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang mengatur ritme sirkadian dan tidur. Selanjutnya ada kelenjar timus menghasilkan hormon timosin yang berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh.
Selanjutnya ada kelenjar testis dan ovarium. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron, sedangkan ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur perkembangan siklus, menstruasi, dan seksual. Semua kelenjar dan hormon dalam sistem endokrin bekerja sama untuk menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh dan mengatur berbagai fungsi seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, respons stres, dan lain-lain. Ketiga, sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan dan melibatkan berbagai bagian organ yang berperan dalam proses reproduksi. Berikut adalah beberapa bagian penting dari sistem reproduksi beserta fungsinya. 1. Ada testis. Ini merupakan organ reproduksi pada pria. Memproduksi sperma dan hormon testosteron fungsinya. Yang kedua ada epididymis. Fungsinya tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Yang ketiga adalah saluran pengeluaran sperma. Fungsinya mengangkut sperma dari epididymis ke uretra selama proses ejakulasi. Selanjutnya ada prostat, vesikula seminalis, dan kelenjar bulbouretal. Fungsi menghasilkan cairan pelumas dan nutrisi bagi sperma, membentuk sebagian besar cairan sperma. Uretra. Fungsi saluran pengangkut untuk sperma dan urin keluar dari tubuh pria. Selanjutnya ada ovarium, yaitu organ reproduksi pada wanita. Fungsinya memproduksi sel telur atau ovum dan hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Fungsinya tempat terjadi pembuahan atau fertilisasi saat sperma bertemu dengan sel telur. Selanjutnya ada rahim atau uterus. Fungsinya tempat pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Selanjutnya vagina. Fungsinya sebagai saluran lahir dan tempat masuknya sperma selama hubungan seksual berlangsung. Selanjutnya ada payudara. Fungsi payudara menghasilkan dan menyediakan susu untuk menyusui bayi setelah kelahiran. Sistem reproduksi memiliki peran kunci dalam kelangsungan hidup spesies dan memungkinkan manusia dan hewan untuk berkembang biak. Setiap bagian sistem reproduksi memiliki fungsi yang unik untuk mendukung proses reproduksi yang efisien. 4. Muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal juga dikenal sebagai sistem rangka. Berikut adalah bagian-bagian utama dari sistem muskuloskeletal dan fungsinya. 1. Ada tulang. Fungsinya menyediakan kerangka dan struktur tubuh, mendukung organ-organ tubuh, melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru, serta menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. 2. Ada sendi atau joint. Fungsinya menghubungkan tulang bersama-sama, memungkinkan gerakan tubuh dan stabilitas sendi dapat bergerak secara bebas seperti sendi pergelangan tangan dan pergelangan kaki atau yang terbatas seperti sendi tengkorak. Selanjutnya ada otot atau muscle. Fungsinya menggerakkan bagian tubuh dengan kontraksi dan relaksasi. Otot rangka menghasilkan gerakan tubuh, menjaga postur tubuh, dan mendukung pergerakan internal seperti peristaltik, usus, dan pernapasan. Selanjutnya tendon. Fungsinya menghubungkan otot dengan tulang, memungkinkan transmisi gaya yang dihasilkan oleh otot ke tulang. Tendon merupakan jaringan ikat yang kuat dan elastis. Selanjutnya ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang tidak elastis dan biasanya lebih kuat daripada tendon, menghubungkan tulang dan tulang di sendi dan memberikan stabilitas dan pembatasan gerakan. Selanjutnya ada kartilago. Fungsinya memberikan lapisan pelindung di permukaan sendi untuk mencegah gesekan dan meredam tekanan. Kartilago juga ada di beberapa bagian tubuh seperti di hidung dan di telinga. Selanjutnya ada sumsum tulang. Fungsinya tempat pembentukan sel darah, merah, putih, dan trombosit, serta penyimpanan sel-sel darah dan sel induk yang penting untuk regenerasi jaringan. Sistem muskuloskeletal bekerja secara kompleks dan terkoordinir untuk pergerakan, menjaga stabilitas, dan melindungi organ-organ vital. 5. Respirasi. Sistem respirasi adalah sistem tubuh manusia yang terlibat dalam pertukaran gas, terutama oksigen O2 dan karbon dioksida CO2, antara tubuh dan lingkungan. Berikut bagian utama dari sistem respirasi dan fungsinya. Yang pertama ada hidung. Hidung sebagai jalan masuk udara ke dalam sistem pernafasan. Di hidung juga terdapat mukosa atau selaput lendir. Fungsinya untuk membersihkan, memanaskan, dan melembabkan udara sebelum mencapai ke paru-paru. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Faring adalah saluran umum bagi udara dan makanan. Faring berperan dalam menyalurkan udara ke saluran napas yang benar dan mencegah makanan masuk ke saluran napas. Selanjutnya ada laring. Laring berisi pita suara yang memungkinkan kita untuk berbicara. Ini juga mengatur aliran udara ke dalam trakea atau pipa pernafasan. Trakea atau pipa nafas.
Trakea adalah saluran udara utama yang menghubungkan laring ke paru-paru, dilapisi oleh selaput lendir yang menghasilkan lendir untuk membersihkan partikel asing dan debu dari udara yang masuk. Selanjutnya, bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang masuk ke dalam paru-paru. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang semakin mengecil dan mencapai alveoli. Fungsi bronkus dan bronkiolus adalah membawa udara yang kaya oksigen ke alveolus. Selanjutnya, alveoli. Alveoli adalah kantung-kantung kecil di dalam paru-paru tempat terjadi pertukaran gas. Oksigen diambil dari udara yang dihirup dan diangkut ke alveoli, sementara karbon dioksida sebaliknya. Selanjutnya, paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem respirasi. Mereka mengambil oksigen dari udara dan melepas karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada diafragma. Adalah otot penting yang berperan dalam proses pernapasan. Saat berkontraksi, diafragma akan turun, memperluas rongga dada dan menghirup udara ketika ke paru-paru. Ketika berelaksasi, diafragma akan naik, mendorong udara keluar dari paru-paru dalam proses ekspirasi. Sistem respirasi ini memungkinkan tubuh manusia untuk mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk metabolisme sel dan untuk menghilangkan karbon dioksida pada tubuh. 6. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler juga dikenal sebagai sistem peredaran darah. Terdiri dari beberapa bagian utama, masing-masing memiliki fungsi khusus dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Berikut adalah bagian-bagian utama dalam sistem kardiovaskular. Yang pertama ada jantung. Jantung ini merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskuler. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Ini dilakukan melalui kontraksi dan relaksasi otot jantung yang menciptakan tekanan yang mendorong darah ke dalam arteri. Selanjutnya ada arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke berbagai bagian tubuh. Mereka memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk menahan tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi jantung. Selanjutnya ada vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Mereka memiliki katup yang mencegah aliran darah ke belakang dan membantu memperlancar aliran darah balik ke jantung. Selanjutnya ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. 7. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan dan metabolisme tubuh merupakan sistem yang kompleks, terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk menguraikan makanan, menyerap nutrisi, dan menghasilkan energi. Berikut adalah beberapa bagian penting dari sistem pencernaan beserta fungsinya. 1. Ada mulut atau oral cavity. Fungsinya mulut adalah tempat dimulainya proses pencernaan. Fungsinya termasuk pengunyahan makanan, pengecilan partikel makanan, dan pencampuran makanan dengan air liur. Selanjutnya, kelenjar ludah atau salivary glands. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase yang membantu dalam pemecahan karbohidrat. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan mengalirkan makanan yang sudah dicerna menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya, lambung atau stomach. Lambung menghasilkan asam lambung dan enzim yang membantu dalam pencernaan protein. Ini juga berperan dalam membunuh bakteri dan sterilisasi makanan. Selanjutnya, usus halus. Pencernaan sebagian besar terjadi di dalam usus halus. Nutrisi dari makanan diabsorpsi di sini, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar menyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan yang tidak dicerna. Ini juga berperan dalam pembentukan feses. Selanjutnya ada hati atau liver. Hati memainkan peran penting dalam metabolisme tubuh. Ini metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta menghasilkan empedu yang membentuk dalam pencernaan lemak. Selanjutnya kantung empedu. Kantung empedu menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati dan melepaskannya saat diperlukan untuk mencerna lemak dalam usus halus. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan termasuk lipase, amilase, dan tripsin. Ini juga menghasilkan hormon insulin yang mengatur kadar gula darah. Selanjutnya ada ginjal. Ginjal membersihkan darah dari limbah dan ekskresi berbagai produk sisa metabolisme dalam bentuk urin. Selanjutnya ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin sama seperti kelenjar tiroid, pankreas, dan kelenjar adrenal, menghasilkan hormon yang mengatur berbagai aspek metabolisme tubuh, termasuk pertumbuhan energi dan keseimbangan kimia. 8. Perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem tubuh yang terdiri dari berbagai organ dan struktur yang berperan dalam pengeluaran sisa-sisa metabolisme dan pengaturan keseimbangan cairan dalam tubuh. Berikut adalah beberapa bagian sistem perkemihan beserta fungsinya. Yang pertama, ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem perkemihan. Ginjal berperan dalam penyaringan darah untuk menghilangkan produksi sisa metabolisme seperti urea, kreatini, dan ekskresi berlebih garam dan air dalam bentuk urin. Yang kedua ada ureter.
Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandungan kemih. Ureter mengangkut urin dari ginjal ke kandungan kemih. Selanjutnya, kandungan kemih. Kandungan kemih adalah tempat penampungan sementara untuk urin. Saat kandungan kemih terisi, ia memberi sinyal kepada otot-ototnya untuk berkontraksi sehingga urin dapat dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya, uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh. Ini memungkinkan pengeluaran urin dari tubuh. Selanjutnya adalah otot-otot perkemihan. Dalam sistem perkemihan memungkinkan pengendalian buang air kecil. Otot-otot ini membantu dalam proses perkemihan. Selanjutnya, sistem syaraf. Sistem syaraf memainkan peran dalam mengontrol kontraksi otot-otot kandung kemih dan otot-otot yang terlibat dalam proses pembuangan air kecil. Ini juga terlibat dalam mengatur sensasi berkemih. Sistem perkemihan adalah salah satu sistem penting dalam tubuh manusia yang berkontribusi pada menjaga keseimbangan cairan dan menghilangkan limbah dan memungkinkan pengendalian terhadap pengeluaran urin. Integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang meliputi kulit dan struktur terkait lainnya seperti rambut, kuku, dan kelenjar keringat. Sistem ini yang penting dalam tubuh manusia dan memiliki beberapa fungsi seperti: pertama, dermis. Lapisan di bawah epidermis yang mengandung pembuluh darah, syaraf, dan kelenjar keringat ini memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit. Selanjutnya, subkutan, juga dikenal sebagai hipodermis. Lapisan terdalam kulit yang berfungsi sebagai cadangan lemak dan membantu mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, rambut. Rambut tumbuh di folikel rambut dalam kulit dan berfungsi sebagai isolator untuk membantu menjaga suhu tubuh, serta memberikan perlindungan terhadap debu dan benda asing. Selanjutnya, kuku. Kuku melindungi ujung jari dan ujung jari kaki, serta membantu dalam tugas serta menjepit dan merobek makanan. Selanjutnya, kelenjar keringat. Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang membantu mengatur suhu tubuh dengan mendinginkan tubuh saat menguap dari kulit. Ini juga membantu mengeluarkan zat-zat sisa dan racun dari tubuh. Selanjutnya, kelenjar minyak. Kelenjar ini menghasilkan minyak atau sebum yang membantu menjaga kulit tetap lembab dan mengurangi kekeringan. Minyak ini juga membantu melindungi kulit dari infeksi dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya ada reseptor kulit. Integumen juga memiliki reseptor kulit yang mendeteksi sensasi seperti panas, dingin, tekanan, dan sentuhan, dan mengirimkan sinyal ke otak untuk pengenalan sensasi ini. Selanjutnya, vaskularisasi. Kulit juga memiliki jaringan pembuluh darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke sel-sel kulit dan memainkan peran penting dalam regulasi suhu tubuh. 10. Imun dan hematologi. Sistem imun dan hematologi adalah dua sistem yang berbeda. Berikut penjelasan tentang bagian-bagian dari kedua sistem ini beserta fungsinya. Yang pertama ada sistem hematologi. Darah. Darah adalah komponen utama sistem hematologi. Fungsinya adalah mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan sel-sel ke seluruh tubuh, serta mengangkut produk sisa metabolisme seperti karbon dioksida kembali ke organ pengelola seperti paru-paru dan ginjal. Selanjutnya, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida yang dihasilkan sel kembali ke paru-paru untuk diekskresikan. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit adalah komponen sistem kekebalan tubuh yang bertanggung jawab untuk melawan infeksi dan penyakit. Mereka dapat bergerak ke daerah-daerah tubuh yang terinfeksi dan membantu menghilangkan patogen. Selanjutnya, trombosit adalah sel darah yang bertanggung jawab untuk pembekuan darah. Mereka membantu menghentikan perdarahan dengan membentuk bekuan darah saat terjadinya luka. Berikutnya, sistem imun. Kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah bagian penting dari sistem limfatik. Mereka berperan dalam penyaringan cairan limfatik dan mengandung sel-sel imun seperti limfosit yang melawan infeksi. Selanjutnya, limfosit. Limfosit adalah jenis sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Mereka terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sel T dan sel B. Sel T membantu mengenali dan menghancurkan patogen, sementara sel B memproduksi antibodi. Antibodi adalah molekul protein yang dihasilkan oleh sel B dan berfungsi untuk mengikat dan menghancurkan patogen seperti bakteri dan virus. Selanjutnya, sistem komplement. Sistem komplement adalah kelompok protein dalam darah yang berperan dalam merangsang respon imun, seperti peradangan dan lisis sel patogen. Selanjutnya, sel dendritik. Sel dendritik adalah sel imun yang berperan dalam mengenali patogen dan membantu mengaktifkan respon imun. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi 10 sistem persyarafan yang ada pada manusia. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.